Nah, di sini ada yang menarik. Kita di sini lagi bikin ternak cacing. Selanjutnya kita lihat dikit ya. Ini ada kan yang baru nih. Ada kandang umbaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu Farm Petani Sapi Kebumen. Di video kali ini kita ada di kandang Rahayu Farm yang kedua ya teman-teman ya. Di video kali ini kita mau lihat sapi-sapi yang ada di kandang Rahayu Farm kedua. Sebelum itu mungkin kita bisa sedikit update ya. Alhamdulillah di bulan Juli ini kondisi kandang Rahayu Farm kedua udah hampir finishing ya untuk kandang yang pertama. Nanti di depan ini ada kandang kedua dan kandang ketiga, tapi kita masih postpone dulu lah untuk pembangunan kandang kedua dan kandang ketiganya ya. Terus ya kita bisa lihat ini wilayah Rahayu Farm kedua. Di situ kita ada tumpukan jerami. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sedang panen raya ya. Jadi kita nyetok jerami untuk masa-masa nanti ketika hijauan kita kurang. Jadi selama kita masih ada hijauan, rumput pacong sama rumput gajian kita akan prioritasin hijauan. Tapi kalau memang hijauan kita kurang, nanti kita akan keluarin untuk jerami-jeraminya. Oke, nah ini sedikit update. Ini nanti ruang ABK kita untuk istirahat sama untuk ngopi-ngopi lah. Nanti kalau ada teman-teman dari Sohibul Kurban yang pada datang ya, kita punya gubuk lah yang bisa jadi tempat ngopi-ngopi lah ya, minimal nggak kepanasan lah ya. Yuk kita lihat kondisi kandang kita. Di sini banyak kacang hijau ya. Kebetulan kemarin kita coba tanamin kacang hijau. Alhamdulillah udah mulai pada panen, sebagian udah panen. Ya. Mungkin kita ke sini dulu ya. Kita mau kasih lihat kondisi kandang luar di Rahayu Farm kedua. Nah, kebetulan kandang kita sebelahnya kali ya. Cuman karena musim kemarau yang berkepanjangan, airnya sangat-sangat surut. Kalau lagi musim hujan atau sedang sih ini airnya cukup tinggi ya, jadi kita bisa manfaatkan untuk kegunaan kandang kita. Nah, di sini ada yang menarik. Kita di sini lagi bikin ternak cacing yang mana nanti kita akan pakai kohe-kohe kita, kotoran hewan kita untuk ternak cacing di sini. Terus untuk luasannya ini dari ujung nanti panjang sampai ujung sana. Nanti akan nikung ke kanan. Kita punya target 1 bulan produksinya sekitar 2 ton untuk cacing di kandang kita. Manfaatin untuk kohe-kohe dari sapi-sapi kita. Ya, doain semoga progres untuk ternak cacingnya lancar dan bisa jadi manfaat untuk Rahayu Farm. Nah, ini kita lagi nunggu ya pasang atapnya supaya siang tidak terlalu panas banget ya. Oke, kita balik lagi ke kandang.
Ini untuk kotoran kering kita ya guys ya. Ini kotoran kering kita. Ini ada 3 row 1, row 2, row 3. Nanti kita pergunakan juga insya Allah untuk kebermanfaatan di kandang kita. Terus di sana itu nanti untuk kotoran yang basahnya atau bilasan-bilasan dari mandiin sapi dan lain-lain. Oke, yuk kita lihat dan kita absen sapi-sapi di kandang Rahayu Farm. Nah, di sini nanti ada tempat untuk penimbangan ya. Sini nanti ada tempat untuk penimbangan, insya Allah nanti kita lagi persiapkan untuk tempatnya. Terus di sini nanti ada tempat untuk nyancang hijauan, rumput-rumput gajah, rumput pacung kita nanti dari lahan kita bawa ke sini. Ini kita persiapkan untuk lokasi mencacah rumputnya. Jadi jarak ke sapi belakang dan nanti insya Allah ke kandang yang depan itu bisa ada di tengah-tengah. Oke, ya ini kandang kita. Oke, nah kita absen ya. Ini ada sapi pertama kita, sapi pegon. Ini alhamdulillah udah sold ke Pak Ajis di Tangerang. Beliau pesan 3 ekor di kandang Rahayu Farm 1. PO-nya ada 1 ukuran sekitar 700 kilo up. Yang kedua ini pegonnya Pak Ajis, sama ini juga pegonnya Pak Ajis juga. Beliau pesan 3 ekor untuk Idul Adha 2027 alhamdulillah. Nanti akan kita kirim ke Tangerang. Oke, nah ini sapi yang ketiga, sapi selanjutnya ini ada limosin. Ini cukup ganteng ya. Umurnya bulan ini, bulan Juli itu kemarin masuk bulan Mei, umur 9, 10, 11 ya. Ini artinya umur 11 bulan ya. Bisa dilihat kaki-kakinya cukup petung, bodinya tinggi dan badannya lumayan ya. Ini nomor AirTag-nya 033, tapi sepertinya ini belum kita jual ya 2027, masih mau kita besarkan. Nah, ini sapi selanjutnya ini alhamdulillah sudah sold simental moncong ke Pak Erika Silva. Beliau pesan 4 ekor, 1 sapi simental moncong ini. Bisa dilihat kaki-kakinya sama badannya cukup gemuk ya. Kemarin awal Juli kita timbang di 330-an. Tuh. Oke, sapi selanjutnya ada sapi PO, ada 1, 2. Ini juga dipesan sama Pak Silva, beliau pesan 4 ekor. Ini sapi kedua, ini sapi ketiga, bisa dilihat. Ini di kita masuknya kategori sapi di bawah 500 kilo ya, atau biasa teman-teman bilang sapi ekonomis lah. Nah, ini sapi selanjutnya sapi PO juga, ini masih available. Ini nomor AirTag-nya 125. Nah, buat teman-teman yang berminat dengan sapi PO untuk Idul Adha 2027, insya Allah sapi ini kita siapkan untuk Idul Adha 2027 dengan nomor AirTag 125. Nanti bisa di screenshot aja untuk sapinya. Nah, ini sapi keempatnya Pak Silva, beliau pesan sapi PO juga. Nah, alhamdulillah ini sapi keempat beliau, insya Allah kita targetkan juga untuk Idul Adha 2027 ya. Nah, ini selanjutnya ada sapi simental keturunan kandang kita. Ini maskot kita namanya Lola. Kemarin awal Juli kita timbang di 746 atau berapa gitu, aku lupa. Belum nyampe 750.
Ini sapi umurnya Maret kemarin itu 2 tahun, April, Mei, Juni, Juli, berarti 2 tahun 4 bulan. Sapinya cukup prospek. Insya Allah Idul Adha tahun ini kita maksimalkan ya. Kemarin sih ada soibul kurban kita, pesan sapi 1 ton langganan kita. Nanti kalau memang sudah mendekati dan kira-kira sapi ini atau Lola ini bisa mendekati 1 ton atau bahkan 1 ton, nanti coba kita tawarkan ke beliau. Oke, terus ada sapi selanjutnya, ini sapi ganteng simental moncong. Oh, kebetulan ini lagi dicombor ya guys ya. Ini udah sold ke Bunita atau Pak Adi di Jakarta untuk 2027. Targetnya kalau nggak salah kemarin di 700-an ya. Bismillah. Nomor RTK-nya 061. Kita bisa lihat sambil makan. Mungkin kita agak munduran ya supaya nggak terlalu ganggu ya. Oke. Terus ini selanjutnya sapi pegon. Udah laku ke Pak Febri Jakarta. Pak Febri Jakarta, ini sapinya Pak. Insya Allah kita maksimalkan untuk Idul Adha 2027. Makannya juga lahap banget. Masya Allah. Nomor RTK-nya ini Pak Febri di 052. Pegonnya Pak Febri nomor 052. Lalu selanjutnya ada ini sapi Belgian Blue yang ada di kandang kita. Sapi Belgian Blue ini kemarin bobotnya 290 kilo, kita timbang di awal Juli. Insya Allah makannya bagus, bisa dilihat cukup dokoh ya. Bodinya juga panjang, warnanya juga favorit guys. Mungkin kalau ada yang minat sama sapi Belgian Blue, monggo bisa di japri dan di screenshot untuk sapinya. Masya Allah, warnanya bagus, unik. Terus juga dadanya juga nanti insya Allah akan lebar seiring dengan bertumbuhnya sapi ini. Nah, sapi selanjutnya ini ada sapi Belgian Blue juga. Kemarin bobotnya 430 atau 440 gitu, aku lupa. Makannya juga bagus banget, alhamdulillah. Bisa dilihat comborannya. Nanti kita lihat ya dari belakang ya. Nah, ini sapi selanjutnya ada sapi pedet kita, sapi Malbor. Warnanya cukup unik. Insya Allah kita keluarkan di 2028 ya. Karena 2027 mungkin masih belum maksimal lah. Nanti kita coba lihat untuk 2028 karena kita lihat kaki-kakinya bagus banget guys. Nanti kita lihat dari belakang untuk sapi-sapinya. Terus ini juga update untuk 2028 kayaknya ya. Nomor RTK 078. Mungkin bisa dilihat badannya, bodinya cukup bagus ya, tingginya dapat, panjangnya juga dapat. Cuman karena masih kecil belum bisa kita prediksi banget. Nah, ini sapi selanjutnya, ini sapi limosin cross simental, nomor RTK-nya 066. Ini juga masih available guys. Makannya lumayan bagus, comborannya bagus. Ini bisa di tag juga ke kita untuk soibul kurban yang sedang mencari sapi limosin cross simental. Estimasi mungkin targetnya tahun depan di 650 sampai dengan 700 kilo ya. Mungkin kita bisa lihat dari belakang. Yuk. Kita lihat tuh makannya tuh, pegonnya Pak Ajis tuh, sampai comboran sebelahnya dimakan. Yuk, kita coba lihat. Masya Allah. Ya, bisa dilihat sapi-sapi kita dari belakang. Insya Allah 2027 makin semok. Bokong-bokongnya bagus guys. Oke, kaki-kakinya juga insya Allah bisa nopang. Ini limosin kita tahan dulu ya. Ini umur 12 bulan, belum setahun lah. Ini tingginya udah mendekati sapi
pegon sebelahnya, tingginya kakinya coba bisa dilihat, bagus banget, Insya Allah. Insya Allah sapi ini prospek lah. 2028 mungkin bisa kita besarin sampai dengan 1 ton mungkin ya, mungkin kalau sehat. Nah ini punya Pak Erika Silva, makannya mantap. Ini punya Pak Erika juga, ini punya Pak Erika Silva juga. Yang ini masih free. Ini insya Allah masuknya di bawah 500 kilo finishnya. Yang ini juga punya Pak Erika Silva, beliau pesan 4. Nah ini maskot kita. Mungkin para sohibul kurban yang sedang cari sapi jumbo bisa menghubungi kita. Ini namanya Lola, bisa dilihat kaki-kakinya, bokongnya. Ini lahiran dari Rahayu Farm, pedet dari kita, lahiran dari kandang Rahayu Farm. Nah selanjutnya kita lihat dikit ya, ini ada kan yang baru nih, ada kandang umbaran kita. Mungkin kita bisa lihat untuk kandang umbarannya. Hari ini kita udah pindahkan tapi belum kita lepas ya, biar perkenalan dulu sama palungannya supaya mereka tahu di sini posisi mereka makan. Nah bisa dilihat ini terah super semua ya, semuanya crossingan dari terahnya Pak Kumpul. Alhamdulillah ini jantannya, insya Allah nanti kita jadiin prospek untuk pemacek. Terus juga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 betinanya guys. Bisa dilihat ini betinanya besar. Nah ada yang unik di sini, jadi kebetulan kita punya putra 3, ada namanya Uwais, Damar, dan Bagas. Jadi kemarin karena mereka, Uwais dan Damar udah sekolah dan mereka bisa hafalan Quran dengan baik, mereka minta dihadiahin sapi. Nah sedikit cerita, ini sapi betina kita ini kita kasih nama Uwais, bisa dilihat di moncongnya ada nama Uwais, lucu ya. Nah ini hadiah dari kita untuk Uwais. Semoga sapi ini sehat dan bisa beranak pinak di sini. Nanti kalau anaknya keluar, nanti kita akan serahkan ke Uwais, akan dibesarin atau akan dijual atau akan seperti apa. Nah ini punya Damar, bisa dilihat ada namanya juga. Nah ini betina juga, ini terah bagus semua. Alhamdulillah kita dapat, kumpulin pelan-pelan. Nah yang ini punya adiknya, ini punya Dede Bagas, bisa dilihat juga ada namanya Bagas, lucu ya. Nah ini betina juga, keturunan dari terah Pak Kumpul tapi beda betina ya, sama ada beberapa yang beda jantan, bukan beberapa, kayaknya semuanya beda jantan ya, karena Pak Kumpul punya beberapa pejantan dan ini umurnya juga bisa dilihat kan beda-beda semua kan tuh. Nah ini betina yang keempat dan yang ujung itu betina yang kelima. Jadi kita udah punya 5 betina. Nah rencananya di sini ada kandang umbaran yang nantinya sapi-sapi PO kita akan kita lepas, kita umbar di sini supaya mereka bisa kawin alami lah di sini lah ya, bisa bersosialisasi dan bisa berinteraksi dengan bebas tuh. Oke. Rencananya kapasitasnya sekitar 10 ekor ya, 10 ekor betina. Kita karena baru dapat 5, nanti coba kita kumpulin lagi sapi-sapi betinanya. Mungkin dari teman-teman yang menonton channel ini ada punya sapi betina terah bagus, bisa hubungin kita untuk ditawarkan ke kita ya. Yang penting kita tahu induknya sama tahu jantannya jelas gitu. Nah di sini ada kandang karantina untuk nanti sapi betina melahirkan. Jadi nanti ketika sudah mendekati waktunya, nanti kita akan taruh di sini. Kita akan lepas juga ikatan talinya. Nanti dia akan menempati lokasi ini sampai dengan dia melahirkan. Tuh mungkin sampai dengan menyusui sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nanti kalau sudah, nanti kita akan lepas lagi di kandang umbaran ini. Nah,
kita lihat di sini nanti rencananya palungan untuk makannya aja ya. Untuk minumnya sendiri kita taruh di ujung. Kita bisa lihat untuk tempat minumnya. Nah, di sini pasir supaya keracaknya bisa sehat, bisa bagus. Dan alaminya sapi PO di daerah kita di Kebumen itu kan memang wilayahnya dominan bawahnya itu bukan tanah tapi lebih banyak ke pasir. Jadi kita coba bikin senatural mungkin kandang umbaran kita mendekati kondisi yang ada di Kebumen. Nah, di sini ini tempat minumannya ya. Jadi nanti sapi dari tempat pakan dia kalau haus dia akan minum, dia akan cari tempat minumnya di belakang sini. Jadi sapi bisa kita latih untuk sehat juga gitu. Karena kebetulan sapinya kita umbar ya guys ya. Habis makan, entah dia main bercanda atau dia haus, dia akan lari ke sini untuk minum. Gitu. Ya. Ya inilah kandang umbaran kita. Semoga di kandang umbaran ini kita bisa cetak pedet-pedet bagus yang bisa meneruskan terah-terah kumpul dari pemiliknya. Mungkin kita lihat rayon timur ke barat untuk bokong-bokongnya ya, supaya bisa kelihatan lebih bagus. Ya. Oke. Ya. Ini penampakan sapi-sapi kita dari belakang, mungkin nggak kita ganggu ya, bisa dilihat. Mereka lagi asik makan sapi Malbor punya Ibu Nita dan Pak Adi. Mohon maaf agak kotor karena sore belum kita mandikan. Biasanya kita mandikan bisa 2 kali 1 hari. Kalau nggak hujan sorenya kita mandikan juga. Terus ada sapi Pak Febri, ini ada Belgian Blue, bisa dilihat bokongnya. Insya Allah nanti akan tambah seksi. Nah ini sapi Belgian Blue selanjutnya, bisa dilihat bokongnya. Nah ini untuk sapi Malbor, bisa dilihat kaki-kakinya cukup keren. Semoga bisa nopang bobotnya sampai besar. Ini juga sapi simental cross, ini juga sapi limosin cross simental. Yang insya Allah nanti targetnya mungkin di 650 kali ya, Idul Adha 2027. Oke. Mungkin untuk video kali ini mungkin untuk video kali ini seperti itu dulu guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel Rahayu Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.